Hanya seperti itu. Karena apa? Beberapa hal yang menjadi keberatan para pengusaha pada saat itu responnya sangat lambat. Sementara teks amnesti terus bergulir. Waktunya pendek. Waktu itu kan rencananya teks amnesti itu kan berjalan 1 tahun. Karena persetujuannya itu baru selesai di tengah tahun, maka waktunya terpotong dengan beberapa hal, akhirnya berjalan 9 bulan. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan yang terakhir di tahun 2013 dengan tarif yang sudah naik 100%. Dari 2% ke 3%, kemudian menjadi 5%. Lah ini kan naiknya kan sudah lebih besar dari yang Mhm. pertama angka-angkanya. Lah inilah yang mau tidak mau yang harus kita pertimbangkan kembali kalau kita mewujudkan teks amnesti jilid yang kedua. Durasi Mhm. waktu harus kita perbaiki. Waktu sosialisasi yang lebih matang dan sebagainya. Apalagi ini pandemi COVID ini kan belum kita pastikan kapan selesainya. Dan kemudian menurut saya bagaimana kita memperbaiki menurut Undang-Undang Nomor 1 yang merupakan eh, pelaksanaan dari Perpu Nomor 1 tahun 2020, ya di mana defisit kita harus kembali di 3% tahun 2023, ini kan juga menjadi sekuen waktu yang harus menjadi Mhm. konsideran kita semua dalam memutuskan. Jadi begitu kita bicara teks amnesti ini, kita juga harus mulai berbicara hal-hal teknis yang gampang diimplementasikan dari sisi aturan. Oke. Kemudian mengenai piutang pajak. Piutang pajak ini menjadi beban bagi pengusaha-pengusaha yang ada sekarang. Karena apa? Piutang pajak ini kan banyak sekali yang lahir umur piutangnya sudah puluhan tahun, tidak bisa ditagih, kemudian proses penyitaannya juga, proses penagihan dan penyitaannya juga sulit diimplementasikan, dispute-nya sangat tinggi karena apa? Ada yang SKP, penetapan secara jabatan yang harus, mau tidak mau harus dicari jalan keluarnya. Lah, bagi saya ini adalah politik jalan keluarnya. Mhm. Hal-hal teknis ini tidak bisa menjembatani. Nah, politik dalam basis undang-undang inilah yang memberikan penguatan baik legitimasi dari sisi apa yang diputuskan oleh pemerintah dan kemudian menjadi kewajiban para pembayar pajak untuk keluar dari zona-zona sulit ini dan Oke. pemerintah mendapatkan benefit itu. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari teks amnesti jilid pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah jika memang akan dilakukan lagi teks amnesti jilid kedua? Ya, jilid pertama kemarin itu adalah kebijakan teks amnesti yang cukup positif dari pemerintah, tetapi memang mempunyai beberapa kelemahan. Tadi secara komprehensif Bang Misbahun sudah menyampaikan tentang bagaimana durasi waktu yang sangat pendek, kemudian sosialisasi yang cenderung kurang dan terlalu complicated. Karena begini sebenarnya Mas Gibran, kalau konteks teks amnesti itu tentang bagaimana dana yang memang ada dan yang kedua memang betul seperti halnya tadi sampaikan Bang Misbahun adalah tentang piutang. Karena piutang ini menjadi problem. Piutang ini kan tunggakan kita yang belum terbayarkan dan masih terus ditagih oleh kantor pajak. Sebenarnya dalam konteks kalau kita analogikan Mas Gibran, pajak ini ada dua. Satu adalah pajak pusat, dua adalah pajak daerah. Kalau pajak pusat kita berbicara PPh, PPN dan lain-lain, sedangkan pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebenarnya diskon-diskon piutang itu sudah biasa dilakukan. Seperti halnya misalnya ada pemutihan PBB, ada pemutihan STNK dan BPKB mobil, atau diskon kalau misalnya bayar sampai dengan Desember pas pandemi ini diskon 50%. Banyak sekali daerah yang memanfaatkan fasilitas itu. Dan kemudian itu tersambut dengan baik karena satu sisi memberikan kemudahan kepada masyarakat, satu sisi yang lain memberikan aspek penerimaan maksimal terhadap penerimaan negara. Jadi Mas Gibran, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya teks amnesti ini adalah sebuah hal yang biasa, hal yang wajar dan menjadi sebuah jalan tengah ketika kita menghadapi sebuah problem. Apalagi sekarang adalah kondisi yang tidak normal. Tentunya dari konsideran waktu, kita tidak bisa membuat sebuah matematika ekonomi bahwa dulu teks amnesti yang pertama tahun 86 ketika beralihnya official assessment menjadi self assessment. Kemudian tahun 2016 ketika lahirnya undang-undang teks amnesti. Kemudian ketika akan diberlakukan di tahun 2022 misalnya atau 2021 ini tergantung kecepatan waktu membuat undang-undang teks amnesti ini dianggap cepat. Ya kalau HIPMI melihat tidak bisa hanya diukur dari waktu ansih. Kenapa? Karena kita dalam sebuah kondisi yang tidak normal. Dan kondisi yang tidak normal ini jugalah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Artinya sebenarnya satu sisi pemerintah dan DPR juga sudah sepakat
bahwa kita dalam kondisi ekonomi yang tidak normal. Sehingga ini bukan menjadi sebuah problem, ini it's not a big deal ketika kemudian konsideran yang sama dibuat untuk kemudian membuat sebuah program yang namanya tax amnesty.